Ada satu kalimat yang sekarang sering banget kita dengar di media sosial. Aku lagi fokus self-love dulu. Kalimat ini terdengar sehat, terdengar bijak, bahkan terasa seperti kalimat yang sangat dewasa. Seolah-olah yang mengucapkannya sedang berada pada fase hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Dan jujur aja, sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan self-love. Self-love itu penting, menjaga kesehatan mental itu juga sama pentingnya. Masalahnya, ada satu pertanyaan yang jarang banget kita tanyakan secara jujur. Apakah benar itu self-love? Atau sebenarnya kita hanya sedang menghindari hidup ini? Karena kadang yang kita sebut menerima diri sebenarnya itu hanya cara yang lebih halus untuk menipu diri sendiri. Kita bilang kita lagi healing, kita bilang kita lagi menjaga mental health, kita bilang kita lagi fokus ke diri sendiri. Padahal kalau kita benar-benar mau jujur, mungkin sebenarnya kita hanya sedang takut mencoba lagi, takut gagal lagi, takut ditolak lagi, dan takut terlihat tidak cukup baik. Dan akhirnya kita menemukan satu kata yang sangat nyaman untuk kita bisa bersembunyi, self-love. Padahal garis antara mencintai diri dan menyerah pada diri sendiri seringkali tipis. Dan itulah penting ini untuk kita bahas ulang. Karena di zaman sekarang konsep self-love ini sering dipahami setengah-setengah. Kadang malah sering dipakai sebagai sebuah alasan untuk berhenti bertumbuh. Kalau lu pernah merasa seperti ini, atau mungkin lu pernah bertanya dalam hati, sebenarnya gua lagi menerima diri gua atau gua cuman lagi menghindari hidup ini, mungkin video ini relevan buat lo. Jadi, tonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas satu hal yang sangat penting, bagaimana membedakan antara menerima diri dan menyerah pada diri sendiri. Karena bentuk self-love yang paling jujur itu bukan memanjakan diri, tapi berani melihat diri kita apa adanya dan tetap memilih untuk terus bertumbuh. Nama gue Stevie Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi, self-love yang disalahpahami antara menerima diri versus menipu diri. Kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir, ada banyak sekali istilah-istilah baru yang tiba-tiba jadi bagian dari percakapan pop sehari-hari. Self-love, healing, mental health, toxic people, boundaries. Istilah-istilah itu bukan cuma muncul di buku psikologi atau seminar kesehatan mental. Sekarang, istilah ini ada di mana-mana. Di Instagram, di TikTok, di podcast, di thread Twitter, bahkan kadang di tongkrongan kita sendiri. Kita sering mendengar narasi-narasi seperti ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau capek ya udah berhenti aja. Utamakan dirimu sendiri dulu. Atur boundaries dari orang-orang yang toksik. Dan jujur aja, banyak dari pesan-pesan tadi sebenarnya emang benar. Dulu banyak orang dipaksa hidup terlalu keras pada dirinya sendiri. Dipaksa selalu kuat, dipaksa selalu produktif, dipaksa selalu berhasil. Seolah-olah manusia ini emang gak boleh lelah. Karena itu, ketika konsep self-love dan mental health mulai populer, banyak orang akhirnya merasa menemukan sesuatu yang melegakan. Akhirnya, ada ruang buat bernafas. Akhirnya, ada izin untuk berkata, gua masih manusia. Tapi, di balik semua pesan-pesan positif ini, perlahan muncul satu fenomena yang menarik. Fenomena yang jarang dibicarakan secara jujur, yaitu ketika konsep self-love mulai berubah fungsi. Bukan lagi sebagai cara merawat diri, tapi sebagai cara untuk menghindari hidup. Aku lagi healing dulu, jadi belum mau mencoba lagi. Aku orangnya emang gak ambisius. Aku gak mau terlalu capek, yang penting mah hidup santai aja. Kalimat-kalimat ini emang terdengar masuk akal. Tapi kalau kita mau refleksikan ini secara lebih dalam, kadang ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri. Apakah ini memang benar-benar bentuk penerimaan diri? Atau sebenarnya ini hanya sebuah cara yang lebih nyaman untuk berhenti bertumbuh? Gua bukan mau menyalahkan konsep self-love, tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Mencintai diri sendiri tidak selalu berarti hidup ini harus selalu mudah. Kadang justru berarti berani menantang diri kita supaya kita tetap bisa terus bertumbuh. Supaya kita tidak terjebak dalam kebingungan ini, kita perlu mulai dari satu hal dulu yang paling sederhana, definisi.
Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan self-love itu? Dalam psikologi modern, self-love sering dikaitkan dengan konsep yang disebut dengan self-compassion. Konsep ini banyak dipopulerkan oleh seorang peneliti psikologi dari University of Texas bernama Dr. Kristin Neff. Menurut penelitiannya, self-compassion berarti memperlakukan diri kita dengan sikap yang sama seperti kita memperlakukan seorang teman yang sedang kesulitan. Artinya, kita tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Kita tidak menghukum diri kita secara berlebihan. Dan kita memberi ruang untuk memahami bahwa manusia itu emang bisa gagal. Tapi yang sering dilupakan, self-compassion yang sehat itu selalu memiliki 3 komponen penting. Yang pertama, self-kindness, bersikap baik pada diri sendiri. Yang kedua, common humanity, menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari pengalaman manusia. Dan yang ketiga, mindfulness, mampu melihat keadaan diri dengan jujur tanpa menyangkal kenyataan. Nah, perhatikan satu hal penting di sini. Mindfulness berarti kita tetap melihat realitas secara jujur, bukan menutup mata dari kenyataan. Nah, disinilah orang-orang mulai banyak salah kaprah. Karena di kehidupan sehari-hari, self-love sering kecampur dengan 2 konsep lain yang berbeda, yaitu acceptance dan complacency. Acceptance berarti menerima kondisi diri sendiri secara jujur. Misalnya, kita berkata, saya emang belum disiplin, saya memang masih belajar, dan saya emang sedang kelelahan. Acceptance adalah kesadaran kita tidak menyangkal kekurangan dalam diri kita. Tapi, acceptance tidak berhenti di situ. Acceptance biasanya diikuti dengan satu hal penting di sini, yaitu growth, keinginan untuk terus bertumbuh. Sedangkan komplasensi ini berbeda. Komplasensi adalah kondisi ketika seseorang merasa terlalu nyaman dengan kondisi yang ada saat ini sampai akhirnya berhenti untuk bertumbuh. Dalam psikologi motivasi, inilah yang disebut sebagai comfort zone stagnation. Zona nyaman yang terlalu lama yang bisa membuat seseorang berhenti berkembang. Dan menariknya, beberapa riset psikologi menunjukkan bahwa manusia itu punya kecenderungan alami untuk membenarkan perilakunya sendiri. Fenomena ini disebut dengan self-justification bias. Artinya, kita sering menciptakan alasan yang terdengar itu rasional untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya didorong oleh rasa takut. Rasa takut gagal, rasa takut dinilai, dan rasa takut untuk mencoba lagi. Dan kadang, salah satu alasan yang paling nyaman untuk digunakan adalah aku lagi fokus self-love dulu. Padahal, kalau kita lihat dari perspektif psikologi yang sehat, self-love yang benar tidak pernah berarti menyerah pada potensi di dalam diri. Self-love yang sehat itu justru berarti kita memahami diri kita, tapi kita juga tetap bertanggung jawab atas pertumbuhan dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, mencintai diri sendiri bukan berarti mempermudah hidup. Kadang justru berarti cukup peduli pada diri kita untuk tetap bisa bertumbuh. Masalah sebenarnya bukan pada konsep self-love. Masalahnya adalah ketika konsep itu mulai disalahgunakan. Hari ini, kita hidup di zaman yang sering disebut banyak orang sebagai healing culture. Budaya yang sangat menekankan pada kenyamanan emosional. Di satu sisi, itu bagus. Dulu banyak orang dipaksa kuat terus. Capek, harus tetap kerja. Sedih, jangan lebay. Gagal, ya udah itu salah diri sendiri. Akhirnya, banyak orang tumbuh tanpa pernah belajar memahami emosinya sendiri. Jadi, ketika sekarang orang mulai bicara tentang mental health, itu sebenarnya perkembangan yang sehat. Tapi, seperti banyak hal lainnya dalam hidup, sesuatu yang dipahami setengah-setengah itu bisa berubah arah. Hari ini kita mulai melihat pola yang menarik. Setiap rasa tidak nyaman kita anggap itu trauma. Setiap kritik itu kita anggap toksik. Setiap tekanan yang datang dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal kenyataannya hidup kan memang tidak harus selalu nyaman dan mudah. Belajar disiplin itu emang gak nyaman. Belajar skill baru itu emang melelahkan. Dan menghadapi kegagalan itu emang menyakitkan. Tapi justru disitulah manusia bisa berkembang dan bertumbuh. Banyak penelitian tentang growth mindset yang dipopulerkan oleh psikolog Stanford Carol Dweck menunjukkan bahwa kemampuan berkembang seringkali muncul ketika seseorang berani menghadapi tantangan, bukan ketika ia selalu mencari kenyamanan.
Masalahnya, ketika setiap rasa tidak nyaman langsung kita labeli sebagai sesuatu yang harus dihindari, kita tanpa sadar mulai menjauh dari proses bertumbuh itu sendiri. Dan dampaknya tidak selalu terlihat langsung, kadang efeknya muncul pelan-pelan. Pertama, kita mulai menunda-nunda untuk terus mencoba. Kedua, kita mulai menghindar dari tantangan. Ketiga, kita mulai merasa cukup, padahal sebenarnya kita hanya sedang stagnan. Dan yang terakhir, lama-lama hidup kita tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu nyaman dengan alasan yang kita buat sendiri di kepala kita. Di titik inilah, kita perlu berhenti sebentar dan bertanya dengan jujur ke diri kita sendiri. Apakah gua benar-benar sedang menerima diri gua, atau sebenarnya gua hanya sedang menyerah pada diri gua? Apakah gua benar-benar sedang memulihkan diri, atau sebenarnya gua hanya takut menghadapi hidup ini lagi? Karena seringkali garis antara kedua hal ini sangat tipis. Dan kalau kita tidak sadar, kita bisa menghabiskan bertahun-tahun stuck di tempat yang sama. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya untuk kita menjaga self-love tanpa terjebak menjadi alasan pembenaran untuk berhenti berkembang? Ada beberapa prinsip sederhana yang bisa kita gunakan sebagai kompas. Pertama, self-love bukan berarti berhenti bertumbuh. Self-love yang sehat itu justru berarti menghargai potensi di dalam diri kita. Kalau kita tahu kita bisa menjadi lebih baik, maka berkembang adalah bentuk kita menghormati dan menghargai diri kita sendiri. Misalnya, lo tahu nih kalau kesehatan lo lagi kurang baik karena lo jarang olahraga. Kalau lo benar-benar mencintai diri lo sendiri, lo tidak akan berkata, ya udah terima aja diri gue ini apa adanya. Tapi lo akan berkata, gue sayang sama tubuh gue, jadi gue akan mulai olahraga sedikit demi sedikit. Atau misalnya dalam pekerjaan, kalau lo tahu skill lo masih kurang, self love bukan berarti lo berkata, ya udah memang segini aja skill gue. Tapi lo harus berkata, gue pantas punya masa depan yang lebih baik, jadi gue harus belajar. Self-love yang saat itu tidak membuat kita berhenti berkembang. Justru sebaliknya, ia membuat kita selalu ingin terus bertumbuh. Kedua, bedakan istirahat dengan menghindar. Ini juga penting, istirahat itu perlu. Tubuh butuh istirahat, pikiran juga butuh istirahat. Tapi istirahat yang sehat itu punya tujuan, memulihkan energi untuk kembali melanjutkan perjalanan lo. Contoh sederhananya misalnya, kalau lu lagi capek kerja, ya nggak apa-apa ambil waktu buat istirahat bentar. Lu bisa nonton film kek, jalan santai, atau ngobrol dengan teman dan lain-lain. Tapi setelah energi kembali, lu harus kembali untuk melanjutkan perjalanan lu. Yang jadi masalah adalah ketika istirahat berubah jadi pelarian permanen. Misalnya, lu jadi menunda-nunda terus, lu jadi nggak mau mencoba lagi, atau lu lari dan menghindari sebuah tanggung jawab. Kalau itu terjadi, itu bukan self-care namanya, itu avoidance. Ketiga, latih kejujuran terhadap diri sendiri. Kadang, kita tidak perlu nasihat dari siapapun, kita hanya perlu satu hal, jujur pada diri sendiri. Coba lu tanyakan pertanyaan sederhana ini. Apakah gua benar-benar sedang memulihkan diri, atau sebenarnya gua sedang menghindari hidup ini? Pertanyaan ini emang gak nyaman, tapi seringkali kejujuran seperti ini adalah titik awal dari perubahan. Karena tanpa kejujuran, kita akan terus hidup di dalam cerita pembenaran yang kita buat sendiri di kepala kita. Keempat, self-love itu compassion plus responsibility. Ini mungkin cara yang paling sederhana untuk memahami self-love yang sehat. Self-love itu punya dua sisi. Yang pertama, compassion. Kita memahami diri kita tahu kita adalah manusia, kita bisa lelah, kita juga bisa gagal. Tapi sisi yang kedua adalah responsibility. Kita tetap bertanggung jawab atas hidup kita, artinya kita tidak menyalahkan keadaan terus-menerus. Kita tetap bergerak, walaupun pelan, walaupun kecil. Karena mencintai diri sendiri juga berarti tidak menyerah pada potensi di dalam diri kita. Jadi pada akhirnya, self-love bukan tentang membuat hidup ini selalu nyaman dan mudah. Self-love adalah tentang menjaga diri tanpa berhenti untuk terus bertumbuh. Kadang self-love bisa berarti istirahat, tapi kadang self-love juga berarti bangkit lagi dan mencoba sekali lagi. Karena mungkin bentuk self-love yang paling jujur adalah ini. Cukup peduli pada diri kita untuk tidak membiarkan diri kita hidup setengah-setengah.
Kalau kita tarik semua pembahasan tadi ke satu titik paling sederhana, mungkin kesimpulannya ini bukan soal benar atau salah. Ini bukan tentang self-love itu baik atau buruk, tapi tentang bagaimana kita untuk memahaminya. Karena menerima diri itu memang sangat penting, tapi menerima diri bukan berarti berhenti untuk berkembang. Ada satu kalimat dari filsuf Yunani kuno Socrates yang sangat terkenal, know thyself. Kenalilah dirimu sendiri. Bagi Socrates, hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang setengah sadar. Artinya, kita tidak hanya hidup, tapi kita juga perlu memahami diri kita sendiri. Dan mungkin dari sinilah self-love yang sebenarnya dimulai. Bukan memanjakan diri, tapi dari keberanian untuk melihat diri kita secara jujur. Filsuf Jerman Nietzsche pernah juga mengatakan bahwa become who you are. Jadilah dirimu yang sebenarnya. Nietzsche tidak sedang mengatakan bahwa kita harus menerima diri kita begitu aja. Justru sebaliknya, dia berbicara tentang proses menjadi. Tentang perjalanan tajam manusia untuk terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Artinya, menjadi diri sendiri bukan tentang sesuatu yang statis. Ia adalah proses, dan proses itu emang seringkali tidak nyaman dan tidak mudah. Dan filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius juga pernah menulis sesuatu yang relevan. Ia berkata, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Jangan terlalu lama memikirkan seperti apa manusia yang baik itu. Mulailah menjadi manusia yang baik. Kalimat ini emang sederhana tapi emang dalam banget. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang hanya memahami konsep, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Jadi mungkin bentuk self-love yang paling jujur bukanlah hidup tanpa tantangan, tapi hidup dengan kesadaran bahwa kita boleh lelah, kita boleh gagal, kita boleh istirahat, tapi kita tidak menyerah pada potensi di dalam diri kita. Kalau ada satu hal yang lo bisa bawa pulang dari video ini, mungkin sesederhana ini. Self-love bukan tentang membuat hidup ini selalu nyaman. Self-love adalah tentang cukup peduli pada diri kita untuk tidak menyerah pada diri kita sendiri. Kadang self-love berarti istirahat. Kadang self-love berarti berkata, gua butuh waktu. Tapi kadang self-love juga berarti bangkit lagi dan mencoba sekali lagi. Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang terus bertumbuh, pelan-pelan, langkah demi langkah sambil tetap menjaga rasa sayang kepada diri sendiri. Demikian catatan literasi kali ini dan sampai ketemu lagi kita di video berikutnya.